Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhila Nurfadiaya, nomor absen 3 dari kelas 10E. Perkenalkan, nama saya Esi Fatmawati, nomor absen 10 dari kelas 10E. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 4 teori yang menyebutkan bagaimana agama Hindu-Buddha bisa masuk dan berkembang di Nusantara. Yang pertama, teori Brahmana. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Teori ini muncul berdasarkan pengamatan berdasarkan sifat unsur budaya India yang ada pada budaya Indonesia. Pada saat itu, penguasa atau raja di Nusantara mengundang para Brahmana, pendeta, atau golongan cendekiawan datang ke Indonesia. Para Brahmana kemudian memperkenalkan kebudayaan India yang berasal dari kebudayaan golongan Brahmana. Hal ini mempertegas bahwa ajaran agama Hindu datang dan diajarkan oleh golongan Brahmana. Para Brahmana memiliki hak dan kemampuan membaca kitab Weda, kitab suci agama Hindu, sehingga memahami keseluruhan agama Hindu. Bahasa Sanskerta yang ditemukan di banyak prasasti Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan di India. Hanya golongan atau kasta Brahmana saja yang mengerti dan menguasai bahasa tersebut. Yang kedua, teori kesatria. Teori selanjutnya adalah teori kesatria yang merupakan teori dari C.C. Burke. Bersumber dari sejarah Indonesia, paket C Kemendikbudristek. Dari India datang ke Indonesia setelah mengalami kekalahan akibat peperangan di India. Teori ini dibuktikan dengan cerita Jawa kuno, Panji Jawa. Disebutkan bahwa seorang kesatria dari seberang laut Dayang ke Pulau Jawa untuk mendirikan kerajaan atau merebut posisi tertinggi di sebuah kerajaan dengan menikah dengan putri raja tersebut. Teori yang ketiga yaitu teori Vaishya. Teori ini dicetuskan oleh N.J. Krom yang mengatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dari India masuk ke Indonesia di bawah oleh golongan Vaishya atau perdagangan. Para pedagang tersebut datang dan berlabuh di Indonesia. Selain untuk melakukan kegiatan jual beli, juga mengajarkan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Sambil menunggu angin yang tepat untuk melanjutkan perjalanan, para pedagang tinggi untuk sementara di Indonesia. Namun, ada juga pedagang yang memilih tinggal di Indonesia sehingga terbentuk komunikasi yang lebih kuat dengan masyarakat Indonesia. Yang keempat, teori arus balik. Teori arus balik ditemukan oleh peneliti I.F.D.K. Boch. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berada di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Muara Kaman, Kalimantan Timur. Beberapa sumber sejarah menyatakan kerajaan ini pernah dipimpin 5 raja. Di antara raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai yakni Kudungga, Asmawan, dan Mulawarman, raja terbesar. Kerajaan Kutai berdiri pada abad keempat atau tahun 400 Masehi. Bukti peninggalannya berupa yupa, kura-kura emas, pedang Sultan Kutai, dan kalung jiwa. Kehidupan politiknya yaitu pendiri kerajaan Kutai Kudungga belum masuk Hindu saat mendirikan Kutai. Setelah turun tahta, Kudungga digantikan Asmawarman. Asmawarman dikenal sebagai raja pertama Kutai yang memeluk agama Hindu. Kehidupan ekonominya yaitu makmur karena perdagangan ramai dan hasil pertanian melimpah. Kehidupan sosial budayanya menganut agama Hindu dan tetap melestarikan budaya lokal. Kehidupan budaya sudah dibuktikan dengan adanya upacara Watyastoma.
Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma merupakan kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai pada abad ke-7. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Jawa. Kerajaan yang didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasungawarman ini terletak di Sungai Citarum yang saat ini masuk di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Bukti peninggalannya yaitu kebun kopi Muara Cianten, Tugu, Pasir Awi, dan Ciara Teun. Kehidupan politiknya yaitu pendiri Kerajaan Kutai 12 Raja dari berdiri sampai runtuhnya kerajaan. Kehidupan ekonominya yaitu mengandalkan bidang pertanian dan perdagangan. Kehidupan sosial budayanya yaitu masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat Tarumanegara merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Selain itu masyarakat mulai mengenal syair. Yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Sungai Kampar, Sriwijaya, Sumatera Selatan. Kerajaan ini merupakan kerajaan Buddha terbesar di wilayah Sumatera. Berdasarkan penelitian para ahli, ibu kota kerajaan ini awalnya berada di Muara Tangkus, lalu pindah ke Jambi, kemudian ke Palembang berdekatan dengan Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan yang memiliki wilayah kekuasaan luas serta didukung kekuatan maritim yang handal. Kerajaan ini runtuh karena serangan kerajaan Kolomandala dari India, serangan Sringasari, serangan kerajaan Kediri, dan berdirinya Majapahit. Bukti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Talang Tua, Kadungan Bukit, Telogo Batu, Karang Berahi. Kehidupan politik dipimpin oleh seorang maharaja dari dinasti Shailendra yang memerintah secara mutlak. Raja pertama yaitu Daputa Hyang Sri Jayansa. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya yaitu kegiatan peniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya kerajaan besar dari peniagaan India Cina. Kehidupan sosial budaya terdapat pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menjadi menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Yang keempat, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang berkuasa di wilayah Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1942 sampai 1922 Masehi, wilayah kekuasaan berpusat di Dahanapura. Saat ini masuk wilayah kota Kediri. Raja yang pernah berkuasa diantaranya Jayawarsa, Bhamawirsa, Jayabaya, Sasweswara. Kerajaan ini runtuh dikalahkan oleh Ken Arok dari desa Ganter. Bukti peninggalan kerajaan Kediri yang pertama kitab Bharatayuddha, kitab Krisnayana, dan kitab Samaradhana. Kehidupan politik. Masa pemerintahan termasuk stabil dan pergantian tahta berjalan lancar tanpa menimbulkan peperangan saudara. Raja Kediri terakhir ialah Kertojoyo yang pada tahun 1222 kekuasaan dihancurkan oleh Ken Arok. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri didominasi aktivitas perdagangan juga mengenal peternakan dan pertanian. Hasilnya yaitu beras dan ulat sutra. Kehidupan sosial budaya. Golongan masyarakat Kediri dibagi menjadi 3. Golongan masyarakat pusat, kerajaan, golongan masyarakat tani atau daerah, dan golongan masyarakat non-pemerintahan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.